Oke Ngaps, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar kalian semua? Sudah lama kita tidak bertemu nih di podcast-podcast kita. Kali ini kita bersama bintang yang sangat spesial pokoknya. Langsung kita datengin dari Bekasi gitu. Kemarin kita transportin ya Bang? Iya betul. Iya, Citiling. Free rapid pokoknya. Free rapid. Gimana Bang keadaan lu sekarang? Sehat. Makin gemuk aja kayak. Iyalah, sukses. Amin. Amin. Doain Ngap nih. Yoi. Coba lu perkenalkan diri dulu, kan gue udah pada tahu nih ngaps di rumah. Nah ini yang belum tahu nih lu. Oke. Perkenalan dulu singkat tuh. Biasa sebutin apa namanya? Ngaps Channel. Ngaps Channel. Oke, buat penonton dari Ngaps Channel sendiri, kenalin ya, nama gue Faris Noval. Kebetulan domisili gue dari Bekasi. Iya, jauh banget ini gue mas. Bekasi kota planet apa gimana? Bukan coy, bukan sahabat bahas planet. Kagak lah, itu kota spesial. Kota spesial. Iya, kagak ada Bekasi. Emang beberapa negara juga. Beberapa negara, iya kita negara, bukan daerah lagi, negara. Negara. Gitu kan. Kagak hidup. Kagak hidup. Apalagi Bang, kasih tahu lagi. Terus kebetulan gue lulusan dari Semarang juga. Jadi mainlah ke sini gitu. Ya, jurusan dulu gue dari ekonomi Islam. Ya. Berarti Win Wali Songo nih. Gila, Win Wali Songo. Nih, udah pencetak orang ganteng banget ini. Ya iyalah, ganteng banget gue mah. Gila. Dulu satu kayaknya fakultas demen banget ya. Bukan satu fakultas. Satu Semarang. Satu Semarang gitu. Sakit banget tapi di situ disakitin ya. Ya udah. Nah, setelah lulus lu Bang kemana itu Bang? Hilang tak berantah gitu kayaknya. Enggak lah, waktu itu sempat kerja juga di salah satu perusahaan. Dan masih sekarang sih sebenarnya masih di perusahaan yang sama. Jadi setelah lulus pas banget habis sidang langsung ya alhamdulillah ya, mungkin rezeki langsung kerja di salah satu perusahaan ya apa ya yang apa ya istilahnya tuh kayak orang yang pengen berinvestasi tuh datang untuk ke perusahaan itu gitu. Ini udah mencakupnya tentang dunia investasi gitu. Ini kalau lu mau belajar tentang investasi sama dia nih. Oke. Ini udah handal banget gitu. Ya handal mah kagak, tahu aja. Tawa dulu tuh. Terlalu tawa orang ini loh. Gila. Tinggalnya di mana Bang di Bekasi? Di Bekasi Timur. Timur Regency. Nih, buat lu Ngaps, orang-orang Bekasi nih, tinggalnya di Bekasi Timur. Yoi. Anak Bekasi Timur. juga gitu. Timur. Dulu kayaknya juga pernah jadi ketua Himasi nih Bang. Iya, dulu ya salah satu ada organisasi daerah. Anak Bekasi di Semarang. Itu namanya Himpunan Mahasiswa Bekasi. Kebetulan jadi ketua aja di tahun 2016 sampai 2019 kalau nggak salah. Lupa pokoknya gue 2 tahun 3 tahun. 18 19 gitu. Iya, Gimana Bang? Lu melihat Himasi sekarang udah sebesar ini gimana tuh? Setelah lu hilang tak berantah enggak gitu kan. berantah juga sih, masih ada cuman jarak kita yang memisahkan gitu. Kalau ngelihat kondisi masih sekarang sih bagus ya. Keren banget. Terus sekarang juga udah luas ya, makin luas. Terus dari beberapa universitas yang ada di Semarang juga kita juga ada orang Bekasinya. Jadi bisa dibilang Bekasi itu udah menyebar kemana-mana meskipun kota kecil ya. Kecil yang nempet tapi warganya di mana-mana gitu. Gitu. Memiliki potensial yang bagus-bagus juga warganya. Bekasi tuh sayang banget kan. Ini semuanya yang di sini tuh orang-orang Bekasi salah satunya. Terus juga apa lagi ya? Gue juga bingung nih ngobrol tentang terlalu banyak apa ya impact setelah lulus kayaknya. Ya gitu dah emang banyak banget pengalaman yang gue dapat juga dari luar dan mengikuti salah satu organisasi juga. Terus beberapa insight juga, informasi baru. Ternyata belajar di kampus tuh sama penerapan yang ada di luar di masyarakat sendiri tuh berbeda. Gitu, nggak bisa di kampus kita dapat teori, tapi ternyata di masyarakat belum tentu teori yang kita dapat itu sama gitu. Dan kita juga harus belajar lagi di situ untuk menyesuaikan diri gitu sih. Kadang juga kita kudu masih belajar gitu. Walaupun kita udah lulus bukan berarti kita lupa sama belajar gitu. Iya, harus. Jadi belajar emang gak ada matinya. Sampai ke negeri Cina gitu kan patah. Betul banget. Cuman kita lagi di Semarang, jadi negeri Semarang. Iya, sengaja udah jauh lah. Iya. Kayak gitu dah Bang ya. Itu tentang profil singkatnya dari Bang Faris Noval. Iya. Sebutannya Bang Opal. Iya. Nah lu kenapa bisa dipanggil Bang Opal? Opal.
Apa muka lu yang opal, apa badan lu sekarang udah bentuk opal apa gimana itu? Kagak juga sih sebenarnya itu. Apa badan lu yang gempal? Apa gimana itu? Sebutan singkat aja. Sebutan singkat. Jadi untuk mempermudah manggilnya, kalau nama novel kan terlalu rumit, mungkin ada pasaran. Terus kalau nama Faris ya kalau ganteng gitu kan, padahal kan begini. Jadi pengen ini. Minum dulu kali apa biar seneng. Minum dulu. Nih, es teh. Nah, mantap. Es tehnya gelo-gelo. Yo, Paya ada paya. Enak buat seruput. Seruput lah. Jangan lah, bareng masa. Tadi gini ya. Ya, ilah dituin. Ntar aja di belakang dah, pokoknya mah. Itu udah ngaps. Pokoknya nih profil singkatnya Bang Opal udah luar biasa sekali pokoknya. Ini juga bisa menginspirasi kalian Bang Opal ini gitu. Berarti lulus tahun 2019. Ya, lewat satu. Hitungannya sih 9 semester. Iya, karena kampus Wali Songo ya kan 9 ya, kita menghargai 9 ya gitu. Ya kan? Berarti yang lulus ya Abdul kalau 8 kan ya kurang 1, ntar yang 1 cemburu. Enggak enak. Ya kan, lebih baik Wali Songo 9 gitu. Ya, itu bukan orang-orang Wali Songo harus lulus 9 semester, enggak lah ya. Tergantung mereka masing-masing lah ya. Lebih cepat lebih baik. Alhamdulillah bisa dapat rezeki yang lebih cepat nantinya gitu kan kalau lulus. Cakep emang banget, emang Bang Opal emang udah terlalu cakep gitu ya. Nah di sini Ngaps kita udah kedatangan sama orang yang sangat luar biasa, sangat surprise juga buat teman-teman Ngaps dimanapun kalian berada. Kita di sini bukan luar biasa sih. Apa itu? Biasa aja, bisa di luar gitu. Biasa di luar. Saking luar biasanya udah di luar bae itu. Pokoknya mah gitu dah. Nah, kita di sini berbicara tentang apa ya? Investasi gitu. Berat banget kayaknya bahas investasi. Karena investasi. Karena lu gede banget ini mau investasi. Saking bingungnya gue bang. Itu duit gue taruh dompet kagak muat. Bosan. Bagi-bagiin aja dah. Ya, saking gak muatnya receh gue. 200 perak, 100 perak yang gitu kan. Gitu. Perak ya duit. Iya. Dikumpulin jadi 1 juta itu. Nah betul banget. Nah itu saking gak muat ya bang. Nah investasi ini Ngaps, gue bilangin investasi itu sangat penting buat menunjang kita di masa tua atau di masa yang akan datang. Bener banget. Nah gimana lu bang? Pandangan lu tentang investasi? Ya simpelnya gini sih, sebenarnya investasi tuh kata yang sudah lama ya. Orang zaman dulu juga udah mulai investasi gitu kan. Mungkin emak bapak lu juga udah investasi gitu, cuma konteks investasinya yang berbeda. Jadi seiring perkembangan zaman juga ya kan, yang namanya investasi itu semakin berkembang zaman, beda-beda macam-macamnya dan unik-unik juga gitu kan. Makin seru banget. Mungkin kalau emak bapak lu biasanya kalau kita ngomong investasi ya kan, ya dia nggak jauh. Biasanya kalau misalkan gua warga Bekasi ya notabene-nya orang-orang sana biasa berinvestasi ke properti atau biasa dibilang kontrakan, kos-kosan, tanah. Nah itu orang zamannya baba gitu ya, zamannya baba itu investasi di sana begitu. Tuh. Tapi kalau seiring perkembangannya zaman, makin banyak instrumen-instrumen investasi juga, ya kita bisa mengikuti gitu. Investasi modern. Iya, investasi modern gitu. Tapi yang namanya investasi ya, kalau dari kata investasi ya kan, itu kalau misalnya pengertian simpelnya sih investasi itu sendiri kayak nanam modal. Nggak hanya nanam modal. Jadi kita menyisihkan dana ya kan, dengan dengan tujuan dana ini bisa berkembang dengan sendirinya. Beda loh dengan yang namanya nabung. Gitu kan. Kalau nabung lu simpen hari ini ya kan, nabung berkembang. Tapi kalau misalkan dibagi dari tabungan kita setiap harinya, itu otomatis dananya sama aja gitu sebenarnya. Beda dengan investasi. Misalkan nih kita berinvestasi katakanlah dari uang jajan kita 100.000, tabungin sampai 1 tahun setiap bulannya ya kan, berarti ada sekitar 1.200.000. Nah, tapi kalau berinvestasi itu bisa lebih dari 1.200.000 karena diputar terus ya. Iya, dananya muter terus. Kalau nabung enggak, di pendem itu. Nah, kalau nabung ya, kalau zaman dulu di nabungnya itu di bawah bantal. Bawa bantal, bukan gitu. Di baju. Ya ilah, tua betul. Nah kan nyalu gitu dulu. Iya, enggak juga nyago mah. Enggak gitu banget perasaan. Masih pakai dompet lah. Iya, nyago dulu gitu, Bang. Selipin. Iya, asal mau belanja. Berapa? Ini dulu. Emang kalau dilihat ya, kalau misalkan nabung gitu, itu bukan nabung sih jatuhnya, kayak kantong ajaib. Gitu. Itu kantong ajaib anti maling. Iya. Ya kan? Ya kan? Iya, lo kalau ambil jatuhnya
Nah hukum ya ya kan. apa Jadi nggak bakal itu. dijambret, nggak bakal, Iya. nggak bakal. Nggak tahu juga itu bang, Iya, orang juga nggak tahu. saking anunya kan ketutupan. Iya benar. Kalau dompet kan di belakang ketutupan gitu, tapi Ketutupan tetap aja bisa dia ngambil kalau dari depan kan susah udah urusan itu. Iya benar. Ntar soal Lapis-lapis lah. laki orang marah. Gitu Ngaps, tentang investasi. Beda dengan nabung. Kalau nabung dipendem tuh, nabung dipendem ya hasilnya tetap segitu gitu kan. Nah kalau investasi itu kita punya 100.000, kita putar lagi 100.000 itu bisa jadi 1 juta, 2 juta, Betul. makin meningkat Ngaps gitu tentang investasi. Nah ngomong juga sih soal investasi, simpel aja sih sebenarnya. Kayak lu buka apa namanya, bikin tanah ya, atau buka Iya. kontrakan atau segala macam ya kan. Modal lu katakanlah buat bikin kontrakan tuh 100 juta. Betul. Kan? Itu modal lu jadi kontrakan. Nah dari jadi kontrakan tersebut ada orang yang kontrak, bayar tiap bulan, misalkan 100.000 misalkan, murah banget ya, 500.000 dah, 500.000 setiap bulan, ya kan. Nah dari modal lu 100.000 tersebut lu udah dapat lagi 500.000 setiap bulan, lagi dapat 500.000. Nah itu baru dari 1 pintu tuh, belum ada 10 pintu, 5 juta ya kan. Dari 100 juta, dari 100 juta tambah 5 juta, ada 105 juta ya kan, nambah lagi setiap bulan, berterus kan. Nah kalau nabung kan lu nyimpen duit 100 juta ya udah, nggak ada tambah-tambah lagi kan. Nah itu yang namanya investasi gitu. Investasi itu asik banget Kak. Kita bisa menghasilkan duit berpuluh-puluh juta Tuh gitu. Bayangin tuh dengan caranya ya ngaso aja udah. ngaso ya. Iya ngaso, punya duit diinvestasiin, Investasi. kita berkembang sendiri, ya kita ngaso aja, Kita duit tinggal datang sendiri. ngopi ngerokok depan teras ya, Iya benar, sama sambil ngetekin burung ngetek burung gitu. Nah kan, pakai kutang sama sarung itu bapak gue gitu. iya gitu. Sayang banget tuh Ngaps tentang investasi. Tadi udah dikasih contohnya investasi itu bagaimana, pandangan investasi itu seperti apa. Nah ketika kita memulai investasi gitu kan masih banyak nih yang pemula-pemula yang tahu tentang investasi seperti ini, cuman dia tuh bingung untuk keuntungan dari investasi itu seperti apa. Terus ada nggak sih, pasti ada sisi kerugiannya gitu. Nah itu gimana bang cara mengatasi buat bagi pemula di usia dini yang pengen investasi, apalagi ini sekarang udah zamannya era milenial apa ya 4.0. Iya, 4.0. Nah, Nah, buat ya memang berinvestasi itu nggak sesimpel ya, nggak simpel, tapi nggak sulit juga, asal emang ada niat buat apa namanya, belajar lebih belajar lebih dalam lagi tentang investasi itu. Banyak banget sekarang instrumen investasi. Memang kalau zaman dulu ya orang berinvestasi itu ya tadi yang gue bilang, dia di apa namanya, bikin kontrakan ya, bikin rumah segala macam, nanti di apa namanya, nanti beberapa tahun berikutnya rumah itu harganya akan naik. betul Gitu kan, yang hasilnya perkembangan zaman. Tapi dari situ juga tentunya ada sisi resikonya. betul sekali. Gitu ya, resikonya apa ya, kalau rumah itu kena banjir atau rumah itu ya amit-amitnya ada musibah gempa bumi ya kan, kebakaran rumahnya ya kebakaran juga. Nah itu juga menjadi sisi resiko, di situ juga titik kerugian juga gitu kan. Nah apa namanya, dari situ tersebut juga apa namanya, nggak sulit juga kan kalau misalkan kita lihat gitu. Tapi tetap ada yang namanya resiko gitu. Nah kalau untuk pemula sendiri ya terkait dengan investasi, sekarang instrumen investasi udah banyak banget nih gitu ya. Dari investasi yang membutuhkan modal yang tidak begitu besar sampai investasi yang membutuhkan modal yang lumayan besar sih. Besar banget sih enggak, cuma lumayan besar seperti itu. Salah satunya ya instrumen investasi sendiri ya, menabung. Sebenarnya menabung juga bisa jadi bentuk investasi gitu ya. Cuman kan butuh waktu panjang juga, butuh waktu panjang. Nggak begitu panjang, cuma memang dari segi resiko dan keuntungannya ya tidak begitu besar gitu. Dan menabungnya juga bukan kita menabung kayak zaman dulu, taruh yang tadi gue bilang di apa namanya, di bawah bantal gitu. Nah ini menabungnya sekarang udah bisa disalurkan ke perbankan, dimasukkan ke yang namanya deposito gitu, dimana ya kita tahu setiap bulannya itu ada bunganya juga gitu. Nah itu kita mendapat keuntungan dan bisa bertumbuh juga, cuma memang dari segi keuntungan tidak begitu besar, tapi resikonya juga nggak besar gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, ada lagi yang memang membutuhkan dana yang cukup bukan besar, dibilang besar banget sih enggak gitu ya. Kalau di zaman sekarang sih besar banget sih enggak, cuma ya lumayan lah gitu ya, kalau untuk kaum milenial, mahasiswa segala macam tuh lumayan.
itu bisa masuk ke yang namanya obligasi. Itu ada tuh obligasi. instrumen investasi namanya obligasi. Obligasi itu ibaratnya kayak kita ngutangin. Maksudnya gimana tuh? Jadi gini, misalkan gue punya perusahaan nih, ya kan, gue butuh modal buat ngembangin bisnis gue, gitu kan. Nah kebetulan lu punya modal nih, ya kan, lu punya modal. Terus habis itu gue bilang tuh, gue mau pinjem dong modal lu buat ngembangin bisnis gue. Lah terus dari lu tanya gue dapat apa? Di situ nanti gue ada bunga. Bunga. Gitu, yang bunga yang bakal gue bayarin kalau sama kayak lu ngutang ke bank. Iya. Gitu, bedanya kalau ngutang ke bank itu kan nominalnya kita minjam dana tidak bisa begitu besar, ya kan. Tapi kalau misalkan di obligasi itu kita bisa nominalnya cukup besar. Lu mau berapa ratus juta, berapa triliun segala macam itu mungkin kemungkinan bisa. Karena lu mengambil dananya itu dari masyarakat publik. Itu obligasi. Itu ada lagi yang lainnya yang namanya investasi emas, juga ada yang emas bisa kita lihat lah, ya kan, tren investasi di emas itu sendiri seperti apa, ya kan. Soalnya instrumen investasi yang lain lagi, ada reksadana, ada saham, macam-macam deh, macam-macam itu ya. Itu dan itu bisa dibilang dana yang tidak begitu besar, memiliki return yang besar juga, tetapi tentunya memiliki resiko juga yang besar. Itu untuk reksadana dan saham. Itu sih. Nah itu Ngaps, tentunya juga berinvestasi itu ada plus dan minusnya. Betul. Dimana kita juga sebelum melakukan investasi kita harus lihat dulu sisi keuntungannya dan sisi negatifnya. Itu juga penting kita melihat untuk jangka pendek dan jangka panjangnya. Betul. Dan tambahan lagi perlu diperhatikan juga profil resiko kita. Kita tipikal orang yang berani ngambil resiko untuk mendapatkan keuntungan yang lebih besar, atau kita orang yang lebih cenderung minim akan untuk mengambil resiko yang lebih besar.